Hari ini kita ingin berbincang sedikit Pak terkait dengan Bea Cukai Makassar, dan yang saya mau tarik satu kata kunci yang disebutkan oleh Pak Andi adalah bahwa Bea Cukai Makassar ini adalah salah satu lokomotif daripada pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Nah, mungkin Pak Andi bisa sedikit menjelaskan bagaimana mendefinisikan tentang ekonomi kerakyatan yang dikaitkan dengan Bea Cukai Makassar. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang saya hormati teman-teman dari Fajar ya. Memang dalam hal ini Bea Cukai kan mempunyai tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh pemerintah kepada kita. Mungkin tadi saya sampaikan kita ada namanya semboyannya, tugas dan fungsinya adalah RCTI, Revenue Collector, ya. Community Protector, Trade Facilitator, dan Industrial Assistant. Ya. Tentunya dalam pergerakan ini kita mendukung semua yang kita perlukan untuk dalam bekerja. Kita memungut biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, juga biaya keluar, ya, termasuk cukai. Terus kita juga melindungi masuknya barang-barang yang dilarang dan dibatasi ke Republik Indonesia, ya, dengan tugas-tugas yang ada di perbatasan, di bandara internasional, pelabuhan internasional, ya, terus pos lalu bea yang ada di Makassar ini. Ya. Terus kita juga memfasilitasi perdagangan, ya, dengan memberikan beberapa fasilitas, ya, kepada industri-industri, perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan ini. Dan kita juga mengasistensi, ya, industri-industri. Industri itu jangan dilihat industri yang besar-besar. Ya. Kita juga harus melihat ke grassroots, ke industri-industri, meskipun itu industri rumah tangga. Nah, salah satu unggulan Bea Cukai Makassar ini, salah satunya adalah ekspor asisten, yaitu media komunikasi, tempat kolaborasi pelaku ekspor, mahasiswa, generasi muda, siapa yang pengen belajar ekspor, pengen mengupas habis tentang ekspor, ataupun malah peserta-peserta yang sudah ekspor, yang sudah expert gitu, tergabung di sini. Ini ada sekitar kurang lebih 1.000 lebih yang ada di mana tergabung dalam ekspor asisten yang di-lead oleh Bea Cukai Makassar ini. Nah, oke, satu, ini adalah media online. Ya. Oke, online yang bisa ditindaklanjuti dengan tatap muka. Kalau kurang puas. Ya. Ya. Online ini artinya free. Ya. Siapa saja boleh ikut. Mau pelajar, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, pelaku pemula ekspor yang pengen belajar ekspor, pengen tanya ekspor, ada keruatan tentang ekspor, silahkan bertanya di sini. Ya. Dan Bapak, Ibu yang ada di sini pun bisa bergabung. Silahkan add di Instagram Bea Cukai Ekspor Asisten, ya. IG-nya Ekspor Asisten, di situ siapapun bergabung. Dan secara berkala kita juga memberikan ini SOP terbaru, aturan terbaru tentang ekspor dan perkembangan bagaimana ekspor, bagaimana mencari buyer ekspor, menjaga kualitas barang baik, sehingga inilah yang menjadi ajang kita berkolaborasi. Rumah kita bertanya tentang ekspor apa saja, dan itu free, layanan yang diberikan oleh Bea Cukai Makassar. Itu adalah gini, terobosan lah, disampaikan adalah terobosan. Kita kan bagaimana bisa mengerti permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, yang ada di mana, di benar-benar ya, kesulitan-kesulitan di lapangan, dan kita berusaha menyelami dan pengen tahu masalahnya apa. Saya pikir semua masalah nggak ada yang nggak bisa diselesaikan, tapi kita harus ada komunikasi yang baik. Nah, disinilah kita menjalin komunikasi, menjalin hubungan, sifatnya tanya jawab, sifatnya pendampingan dengan wadah namanya ekspor asisten ini. Dan impor bahan baku dari luar itu tidak langsung bisa ada penundaan ya dalam pengambilan tadi ya. Kalau ini masalah fasilitas. Nah, jadi
kita kan salah satu memfasilitasi perdagangan, tugas Bea Cukai, trade facilitator. Memang banyak sekali kita memberikan fasilitas-fasilitas kepada industri dan perdagangan. Salah satunya yang ada di sini adalah kawasan berikat. Jadi menunda pemberian pajak ya terhadap barang-barang produksi atau alat-alat produksinya, tapi mereka ditujukan untuk melakukan pengolahan. Ya, pengolahan baku, produk-produk yang bertujuan untuk ekspor lagi. Nah, ini juga membuat multiplier efek yang sangat luar biasa, tentunya menyerap tenaga kerja. Target kita sebenarnya simpel saja. Kita kan tugas kita adalah melayani dan mengawasi. Secara pelayanan kita bisa memberikan yang terbaik buat industri perdagangan, perekonomian, industri rumah tangga, UKM dan semuanya. Dan kita mengawasi jangan sampai ada kebocoran dalam penerimaan negara. Simpel saja. Jadi kita memberikan pelayanan dan mengawasi yang terbaik. Penerimaan negara tetap kita bisa pungut sesuai dengan aturan, dan industri dan perdagangan tetap maju, tetap berkembang, membawa kemakmuran bagi masyarakat sekitar. Simpel saja tujuannya. Target pembukaan lapangan kerja dari berbagai kawasan yang dibuka itu apakah bisa mendongkrak dari sisi perekonomian kalau bisa dilihat? Oh ya, itu sangat, karena dengan otomatis perusahaan kan merasa terbantu, karena mendapat penangguhan pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, yang alat-alat produksinya apabila membuat semester membayar itu kan bisa ratusan miliar kan, tapi dengan ditangguhkan seperti itu dia tetap bisa beroperasi, memerlukan tenaga kerja yang sangat banyak, ya bukan hanya ratusan tapi ribuan, sehingga dia bisa memproduksi, bisa mengolah sesuatu untuk tujuan ekspor, otomatis kan berkembang, karena mereka mengharapkan bahwa pemberian fasilitas ini bisa mendorong produksinya, hasil produksinya, membantu cash flow-nya perusahaan, supaya tidak ada yang sia-sia lah, artinya begitu untuk keluar. Tapi dengan adanya pemberian fasilitas, penundaan bea masuk dan pajak dalam impor, sehingga dia bisa mempergunakan cash flow lainnya untuk hal yang lain. Nah, ini yang membantu perusahaan untuk bisa meningkatkan produksinya terus-menerus, dan tentunya tenaga kerja akan semakin banyak. Teman-teman semua, salah satu tugas Bea Cukai adalah industrial assistant. Industri itu jangan berpikir harus industri besar yang diasisteni oleh Bea Cukai. Jadi bahwa dari industri yang kecil, dari industri rumah tangga, pelaku UKM, eksportir pemula, ya bisa belajar dengan Bea Cukai dan kita bisa mengasisteni gitu. Jadi Bea Cukai Makassar punya punya wadah, punya tempat untuk belajar, berkolaborasi, tanya apa saja. Yang namanya adalah ekspor asisten. Ada di Instagram ekspor asisten. Itu adalah layanan online 24 jam. Teman-teman jangan takut untuk belajar ekspor, ya. Mana masalahnya dikemukakan di situ. Anggotanya sudah 1000 lebih, ya, dan udah banyak sekali yang berhasil karena dimulai dari penasaran pengen bertanya, dari bertanya akan dijawab oleh teman-teman Bea Cukai dan teman-teman lainnya expert di bidangnya, diberikan solusi, ya, diberikan tahapan-tahapan bagaimana mengekspor yang baik, sekaligus kita akan hubungkan dengan perbankan, karena kita juga punya rumah ekspor, namanya rumah ekspor di Bank Mandiri, ada juga Ekspora di Bank BNI, ada di Makassar, semua lengkap. Jadi memberikan solusi-solusi pembiayaan yang murah, ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar ekspor bisa tergabung di sini. Nah, satu lagi bahwasanya ekspor itu ada sesuatu peluang yang harus betul-betul kita galakkan, apalagi pemerintah sedang menggalakkan PEN, ya, pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi ini. Nah, satu hal yang mencuri perhatian saya bahwa Sulawesi Selatan ini masa pandemi ini ternyata nilai ekspornya bukannya turun tapi malah
meningkat pesat. Dari tahun kemarin, sebelumnya lagi sampai sekarang, rata-rata meningkat hampir 20-30% per tahunnya. Artinya, di sini banyak sekali pejuang-pejuang ekspor ya, yang gigih dan pemberani, dan kita bisa siap mengasistensi. Dan saya menginginkan pada teman-teman generasi muda, mahasiswa, pelajar, mari kita belajar tentang ekspor karena peluangnya banyak. Sekarang dunia ini membutuhkan hasil-hasil produk yang tidak ada unsur kimianya, tapi yang berasal dari natural, alam. Dan Sulawesi Selatan, alhamdulillah Tuhan telah berikan karunia itu hasil laut, hasil bumi, hasil alam yang sangat luar biasa tersedia di sini. Kalau teman-teman di luar sana ngomong bahwa coklat itu berasal dari Belgia, dari Swiss, itu salah. Ternyata coklat itu berasal dari sini, dari Sulawesi Selatan. Kacang metenya juga demikian. Rumput laut luar biasa, ikannya segar-segar, ya. Sehingga saya mengajak pada generasi muda, kepada pelaku-pelaku ekspor yang pengen belajar, silahkan belajar sini, kita bergabung, kita berkolaborasi bersama. Tidak hanya bea cukai saja, dengan instansi lainnya, teman-teman dengan karantina tumbuhan, karantina hewan, dari imigrasi, komunitas pelabuhan, Pelindo, Sah Bandar, otoritas pelabuhan, kita sangat bersinergi di sini. Jadi teman-teman tidak usah ragu, apapun masalahnya, silahkan sampaikan, silahkan tanyakan kepada kami, free, tidak ada biaya, dan itu adalah layanan 24 jam. Saya menginginkan pada teman-teman semuanya bisa bergabung dan kita bisa maju bersama membangun Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jangan lelah mencintai Indonesia. Terima kasih.